Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada yang gabung? Oke, halo Mbak Sil. Jadi di sini kita akan melanjutkan dari sesi yang pertama tadi, yaitu sharing kewirausahaan. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat melangsungkan sesi yang kedua ini ya. Dunia ini sedang dilanda masa pandemi COVID-19 yang dimana setiap negara itu memberlakukan aturan kepada masyarakatnya untuk melakukan social distancing, termasuk Indonesia ya. Tidak sedikit pula yang menerapkan PSBB atau pembatasan sosial besar-besaran. Walaupun sekarang itu sudah memasuki masa new normal, tapi di beberapa daerah masih sangat ketat dalam memberlakukan social distancing ini. Bahkan ini berdampak cukup signifikan kepada para penggiat bisnis. Ini adalah dampaknya menurunnya perekonomian yang membuat beberapa usaha itu harus gulung tikar. Artikel terkait Bisnis Tempo ini di awal-awal Juni kemarin itu disebutkan bahwa sekitar 47%, bayangkan loh, 47% UMKM itu bangkrut akibat pandemi kemarin. Padahal tuh ya, kalau kita sebagai entrepreneur maupun penggiat bisnis, sebenarnya kita harus tetap eksis dan hadir memberikan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia, setidaknya untuk diri sendiri, karena kita ya mau nggak mau tetap butuh uang ya untuk kita untuk hidup gitu. Nah, oleh karenanya sharing entrepreneur ini menjadi salah satu solusi untuk kami KMP UNY di bidang kewirausahaan untuk mengusung sharing yang memang itu berbeda dari biasanya. Kita mengambil sharing entrepreneurship dengan potensial winner di tengah pandemi. Nah, di sesi kedua ini kita akan ngobrol seru dengan salah satu anggota kewirausahaan KMP yang bergerak di bidang personal and healthy care. Kira-kira apa sih itu? Itu namanya Somol Production oleh Mbak Silmi Pramiana. Kita langsung gabung aja ya. Bentar. Halo Mbak Silmi. Halo Mbak Silmi, maaf ya lama. Gak apa-apa. Gimana? Ini grogi banget soalnya. Mbak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gak pernah ketemu ya kita di Alhamdulillah. KMP. Oh, pernah banget Mbak. Kenalin dulu Ya. dong KMP itu apa? Kebanyakan ada yang belum tahu loh, orang-orang baru tuh KMP apa. Oh Kita kan gitu. sebagai anggota KMP juga harus memperkenalkan KMP itu apa. Ya kan? Dan Iya. bagian-bagiannya apa, terutama kita kan bagian di kewirausahaan, dan KMP itu apa? Keluarga mahasiswa pasca sarjana di UN-nya ya. Sebenarnya ini adalah semacam pengurus dari kayak kalau misalnya di S1 tuh kita sebutnya BEM ya. Tapi kalau di pasca sarjana itu namanya keluarga mahasiswa pasca sarjana. Tapi di beberapa universitas itu belum semuanya ada. Dan kebetulan di UNY ini ada. Ini keren banget loh Mbak Silmi itu. Kalau aku sempat baca dari CV-nya, luar biasa. Sampai berlembar-lembar. Ini aktivis dari S1-nya itu di Pendidikan Kimia Unimus Semarang. Jadi Mbak Silmi Praniana ini lahir di Wonosobo loh teman-teman. Siapa yang Wonosobo? Ini Mbak, jadi kita mau sharing-sharing, mau ngobrol biasa aja sih sebenarnya. Cuman tadi kebanyakan bahan-bahan yang mau kita obrolin tuh udah dibahas, disinggung-singgung sedikit sama Mas Alam ya. Jadi yang pertama langsung aja ke beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman. Nanti setelah ada di penyampaian pertanyaan, silakan Mbak Silmi kita diskusi dulu. Selanjutnya, silakan teman-teman jika ada pertanyaan bisa langsung ke live chatnya. Nanti akan saya pandu untuk siapa yang mau dipertanyakan langsung ke Mbak Silmi gitu. Jadi yang pertama ini, sebenarnya Somol Production itu apa sih Mbak? Berarti cerita awal mula dulu nih, Somol. Boleh. Somol aja itu awal mulanya dari nama apa ya? Nama poyokan, bahasa Indonesianya poyokan itu apa?
ejekan ya, ejekan. Nama ejekan di rumah. Panggilannya tuh somol, bukan somol. Somol, mol gitu. Oh, Kalau somol. itu kalau di rumah, orang-orang rumah kalau marah sama aku. Terus Oh, jadi lama-lama, itu nama panggilan Mbak. terus lama-lama Oh, malah jadi alah, merek. iya iya. Jadi merek. Terus Lucu Mbak awal itu. mula, awal mula bisnisnya itu malah kan dari 2016 itu aja mulai Heeh. saat kuliah S1 2016 ada praktikum bikin sabun-sabun. Pas kan disuruh jualin nih sama Iya. pihak kampus, kalian entrepreneurnya jadi tahu HPP, hitung-hitung kayak gitu, disuruh jualin ke rumah. Orang tua senang, ya udah bawa ke rumah, orang tua ikut ngejualin, teman-teman ibu juga malah seneng, sampai akhirnya lama-lama itu juga modalnya dari kecil banget, 50.000, 100.000, Oh. dikit. Terus lama-lama ibu seneng, udah punya pasar nih kita, siapa aja yang suka produk kita. Terus lama-lama, oh aku pinjem nih uang ibuku buat modal, pinjem loh, bukan minta loh. Sampai akhirnya selang beberapa bulan alhamdulillah bisa ganti gitu. Dari Wih, praktikum keren banget. akhirnya bisa jualan. Keren-keren. Berarti Mbak ini dari prodi apa nih Mbak? Kebetulan kimia, padahal sebelum jualan yang benar-benar ini, itu juga pengalaman jualannya dari SD loh. Dari SD udah suka jualan di depan rumah. Jadi jualan tuh udah kayak hobi gitu. Malah seneng kan dapat duit tuh. Dari uang pribadi, terus kulaan. Kulaan tuh bahasa Indonesianya apa? Mohon maaf. Belanja ke pasar. Ya, belanja buat modal buat jualan. Iya, terus belanja kelontongan gitu, jajan-jajan anak kecil. Itu waktu SD loh. Terus jual di depan rumah. Sampai waktu SMA juga pernah ternak kelinci, ternak kucing, macem-macem, banyak banget di rumah, udah kayak kebun binatang, marmut, segala, hamster, punya banyak banget, sampai jualan di mana-mana. Terus udah itu tuh kebanyakan up and down-nya banyak banget lah, banyak cerita lah kalau dari jualan itu. Jadi kalau kita mau jualan kita harus tahu resiko apa yang akan terjadi. Kan jualan itu juga nggak mesti lama kan, nggak bertahan lama itu jualannya. Jadi ya sampai akhirnya nemuin yang benar-benar cocok, benar-benar nyaman, ya jualan sabun ini. Gitu. Wah, keren. Berarti tadi mengulas sedikit yang tadi Mbak, aku penasaran sama yang tadi dari SD loh Mbak. Iya, suka jualan. Kalau misalnya berarti kayak gitu tuh sebenarnya jualan munculnya bisa dari jualan tuh hobi atau memang muncul tiba-tiba gitu aja sih Mbak? Kebetulan nenek moyang kayaknya pedagang, jadi kayaknya nular keturunan. Terus biasanya juga kayak gitu tuh hobi juga loh, hobi, passionnya bisa juga dari passion. Tadi yang Mbak Nia bilang passionnya musik nih, jadi Mbak Nia jualan masakan. Ada yang kayak gitu passionnya, hobinya jalan-jalan, terus jualannya baju atau apa, punya agen travel kayak gitu kan banyak juga kan. Berarti sebenarnya kalaupun kita di jurusan yang nggak terlalu di bisnis, misalkan jurusan-jurusan bisnis kayak ekonomi, bisnis, marketing dan sebagainya, kita lahir di kimia pun, di biologi atau di manapun itu sebenarnya bisa langsung masuk ke dunia bisnisnya ya Mbak. Ini contohnya di Mbak Silmi, dari kimia bisa bikin sabun, terus akhirnya jualan sabun. Iya. Ini produksinya berarti produksi sendiri dong Mbak? Tadinya sendiri semua, tapi kan udah udah nggak sempet sekarang juga lagi lanjut S2. Jadi sekarang cuman kayak udah beli jadi tinggal repacking. Pinter-pinternya aja kita packaging kayak yang Mbak Nia tadi bilang. Packagingnya dibuat semenis mungkin, jadi kita tahu pasarnya
siapa yang akan beli produk kita gitu. Packaging. Kalau ngomongin packaging, Mbak, aku sempat lihat nih ada beberapa. Kalau misalnya ada yang teman-teman yang penasaran, kalian bisa cek sendiri di IG-nya ya, Mbak. IG-nya namanya apa, Mbak? @somolprodct @SOMOL Nah, biasa tuh. prodct PRODCT. Bisa lihat-lihat produknya Itu, ya. mhm, itu ada beberapa jenis ya, Mbak. Berarti jualannya apa aja, Mbak? Macem-macem dari apa ya, dari sabun cuci piring, motor, semua sampai apa parfum laundry. Produk bestseller kita sih parfum laundrynya, jadi banyak dari apa agen-agen laundry gitu yang cuci-cuci di Wonosobo ambilnya di kita. Kalau masalah parfumnya gimana, Mbak? Kan tadi ngomongin sabun kan. Kalau parfum, Oh. apakah itu tuh juga diajarkan di kimia juga? Kalau parfum enggak, kebetulan nggak ada di waktu praktikum dulu. Terus akhirnya karena kita tahu nih produsen kita yang pabrik kita tuh ada bikin itu, jadi kita mulai mulai aja jualan parfum. Hmm, Ternyata malah paling laris itu parfumnya, parfum laundrynya. Masanya macam-macam, paling oh, laris sih yang kayak gini, yang semprotan, jadi kan bisa dipakai buat pergi kemana-mana. mhm. Hmm. Kalau kalau rasa-rasanya gitu, kok rasa sih aromanya ya parfum tuh. Aromanya yang paling besar yang mana, Mbak? Aroma belum pernah nyium aromanya ya. Banyak banget sih, ada kurang lebih Hmm, 10 macam aroma itu kalau yang buat parfum. Tapi kalau untuk softener juga ada. Softener ada 6 macam aroma. Terus yang pelicin, pelicin untuk setrika itu juga ada. Itu kurang lebih ada 6 aroma. Jadi kan bisa milih kan. Kita kan nggak tahu selera orang juga kan. Makanya mhm. dikasih macam-macam aroma. Teng-teng. Ini udah ada beberapa yang tanya-tanya nih. Ada ada yang tanya, Mbak, apa yang membedakan sabun Mbak dengan sabun lainnya? Sabun di Somol itu sama sabun yang lain kan banyak nih. Pernah lihat merek-merek yang lain seperti apa ya? Kalau merek terkenal mah Unilever ya, Hmm, Unilever. hmm, Terus kalau yang lokal-lokal tuh ada banyak loh. Ada kayak King gitu. Ini sebut merek nggak apa-apa ya? Ada nggak kayak apa-apa, King Mbak. gitu. Nah, kalau aku dibuat lebih lengkap lagi daripada mereka. Terus juga eh, slogannya lebih ramah lingkungan karena deterjen cair di aku itu emang kurang Hmm, berbusa. Anak kimia pasti paham siapa yang di sini yang anak kimia. Busa yang paling bagus itu busa yang lebih banyak apa yang lebih sedikit, coba? Itu pertanyaan, ayo harus dipecahkan. Problem solving anak boleh ya pendidikan. yang tahu silahkan komen di bawah. Oh, berarti ini po Mbak. Maksudnya kalau misalnya sabun tuh justru yang bagus malah nggak ada busanya. Yang lebih Tapi sedikit biasanya butuh bersis nggak sih? apa? Kalau misalnya nggak ada busanya, emang bersih Mbak? Busa itu sebenarnya hanya bahan. Misal nih, dalam satu sabun itu ya, ada macam-macam bahan. Mhm, Kayak di cuci piring ada yang buat ngesetin, ada yang buat mhm, bersih busa, ada yang buat menghilangkan lemak, macam-macam. Jadi nanti di salah hmm. satu bahan itu yang bikin busa, itu diperbanyak. Jadi fungsinya busa ya untuk busa saja, tapi kalau untuk mengelingkan atau membersihkan itu ada bahan tersendiri gitu. Hmm, itu ya. Jadi kalau masalah ilmu bisnisnya, kita harus tahu kelebihan produk kita apa yang Hmm. membedakan dari produk lainnya. Nah, salah satunya ini punya Mbak Selmi yang eh, busanya itu tuh malah sedikit karena itu justru yang lebih bagus. Yang penting kan bersihnya kan, Terus, kalau nyuci. hmm, aku juga ini sih pernah dengar Mbak ada beberapa bahan alami yang bisa digunakan untuk sabun ya. Iya, ya bisa sih, bisa aja. Cuman kan nanti tak ketahanan lamanya kan
Hmm. perlu dicek. Misal kayak kita mau kasih bunga di sabunnya itu benar-benar bunga asli, bukan ekstrak bunga, itu pasti nanti kadaluarsanya bisa lebih sedikit, lebih pendek daripada kalau kita pakai ekstrak bunga. Hmm. Oke, oke, oke. Keren. Terus ini lanjut ke pertanyaan lagi ya, Mbak ya. Yang kalau misal ngomongin sabunnya nanti nggak malah jadi tutorial membuat sabun ini. Iya. Lanjut ke pertanyaannya. Jadi kalau kan ini udah berdiri 2016, berarti pasarnya udah gimana tuh Mbak? Apakah di Pasarnya, Wonosobo saja atau udah kemana-mana nih? alhamdulillah, Somol itu ada punya puluhan reseller ya. Kalau dihitung tuh nggak pernah dihitung. Kayaknya udah puluhan. Dan Saking banyaknya ya. kalau agen ada 3. Dengan syarat dan ketentuan tertentu ya, kalau agen itu. Terus kita juga mensuplai di minimarket. Itu nanti sistemnya konsinyasi. Terus eh, pemasarannya kita juga itu kan lewat sosial media, web atau iklan, kita iklanin di akun-akun yang terkenal di Wonosobo gitu. Terus kita juga pemasarannya lewat pelatihan-pelatihan. Jadi aku tuh buka jasa pelatihan pembuatan sabun. Ya, udah Oh, lumayan berarti sih udah buat. kayak ada workshopnya gitu ya Mbak ya emang? Ya, itu biasanya sih dipanggil buat isi ngelatih-ngelatih eh, organisasi atau apa ya, warga Hmm. gitu. Terus kadang juga ikut bazar, kalau ada acara-acara gitu ikut bazar buat memperkenalkan produk kita lebih jauh lagi. Wih, ini nih berarti ini salah satu untuk cara untuk memperkenalkan produk itu. Berarti kalau misalnya dikirim-kirim gitu ya Mbak, berarti kan udah keluar-luar Wonosobo juga. Kalau masalah kirim, apakah sabun itu bayang nggak sih nanti kalau pecah atau bagaimana? Ya, yang jadi permasalahan nih, kalau Hmm. untuk aku emang saat pengiriman kayak gitu, terus di apa ya, solusinya ya benar-benar di apa namanya, yang benar-benar di apa ya, di klip yang benar-benar apa ya, baru itu loh, apa namanya, di klip, Apa Mbak? benar-benar disegel disegel. Apalagi kalau luar Oh, Jawa pakainya udah mulai di kayu, itu wajib. Kebetulan kalau luar Jawa pernah kirim juga, itu juga di kayu. Tapi yang jadi masalah, kayunya itu kan masuk ke ongkir, masuk ke berat. Jadi kasihan, sebenarnya hmm. kasihan sih ngirim-ngirim kayak gitu, kasihan di ongkirnya. Tapi solusinya lagi, cari Hmm. ekspedisi yang benar-benar murah. Kita harus pinter-pinter juga sebagai penjual, cariin ekspedisi yang murah agar kalau misal mereka itu mau jual lagi, untungnya itu ya benar-benar dapat, nggak terus apa ya, bonjrot di pengiriman, di ongkir gitu. Hmm. Wah, berarti kayaknya sebenarnya workshop itu menjadi salah satu solusi yang bisa jadi kayak misalnya kayak di kota tertentu bikin satu reseller yang memang produksi sendiri gitu bisa ya Mbak ya? Kalau produksi sendiri mungkin nanti bisa beli bahannya di aku sih, kebanyakan Hmm. kayak gitu, ngejual bahan juga. Jadi kan mereka kan kadang males kan ke toko kimia terus dipisah-pisah. Nah nanti kalau dari aku bisa langsung gabung, misal beli nih deterjen cair, nah udah langsung dalam berapa liter, 10 liter, oh berarti nanti beli di aku 2 kilo, dalam 1 kilo itu bisa jadi 5 liter, itu udah Bahannya langsung tuh dibikin. bubuk kok Mbak. Bahannya tuh bubuk ternyata. Iya, Apa gimana? iya, ada yang bubuk, Oh, ada yang apa, kental gitulah, itu Texapon namanya. hmm, baik-baik. Terus ini Mbak, siapa yang menjadi target usaha? Kalau kalau sabun tuh kira-kira kalau di tempat Mbak yang beli siapa aja sih gitu? Eh,
kalau sabun kebanyakan yang beli rumah tangga. Nah, Hmm. nggak kebetulan juga. Nah, saat pandemi kayak gini, kebanyakan butuhnya kan hand soap, hand sanitizer, Hmm. disinfektan. Nah, kita nyediain semua. Itu salah satu apa ya, usahaku biar lebih bertahan lagi di masa pandemi ini. Jadi lebih kreatif lagi ngejualin yang benar-benar dibutuhin saat pandemi ini. Kalau handshop sih emang dari dulu udah ada, cuman tuh dulu tuh emang lambat banget loh ngejualnya itu. Orang-orang tuh kayak males banget cuci tangan, bener-bener pakai sabun cuci tangan. Malah cuci Hmm. tangan biasanya bisa pakai sabun cuci piring kan, biasanya kayak gitu. Sekarang semuanya udah nyediain sabun cuci tangan khusus gitu. Makanya sabun cuci tangan sekarang membludak banget apa itu penjualannya. Kira-kira sampai berapa kali lipat, Mbak? Alhamdulillah masa pandemi gini bisa naik 100 sampai 200% lah. Wow, keren juga ya. Berarti pandemi itu sebenarnya nggak sepenuhnya menjadi masalah, tapi bisa menjadi rezeki untuk orang lain. Amin. Kalau Jadi mm, amin. Gimana, Mbak? jadi tuh sebenarnya dalam masa pandemi ini kita punya tiga tiga cara ya. Kalau aku tadi tetap jualan sabun dan lebih kreatif lagi, masih dalam apa, zona sabun, zona persabunan. Sabunnya apa namanya? Hand soapnya dibanyakin, terus ditambah hand sanitizer sama disinfektan. Lebih masih dalam satu zona. Ada juga kayak Mbak Nia tadi jualannya baru. Itu yang kedua. Terus ada lagi yang ketiga, eh, bener-bener ganti, udah tadinya jualan pakaian nih, tadinya jualan Hmm. makanan nih, kurang laku di masa pandemi, terus ganti, bener-bener ganti jadi jualan masker ke arah pakaian. Ada yang seperti itu. Sekreatifnya kita aja sih, kebanyakan kalau di masa pandemi seperti ini. Hmm. Mbak, ini kembali lagi ke yang tentang packaging tadi, Mbak. Ini ada Mbak Huda tanya, karena packagingnya harus pakai kayu, berarti untuk saat ini platformnya apakah di IG saja atau ada di Shopee dan Tokped juga, Mbak? Kalau untuk e-commerce kayak gitu, aku baru masukin parfum laundry-nya aja. Belum terlalu banyak. Nanti kalau udah apa ya, kebanyakan yang jadi agen langsung via WA. Nanti kan harga-harganya juga pasti lebih rendah kan kalau agen. Nah, untuk pengiriman nanti juga benar-benar apa ya, komunikasi lewat WA lebih gampang. Padahal kan kalian pasti cari, kalau yang di Shopee itu cari gratis ongkir ya. Tapi itu dari aku sendiri, usahaku itu memang agak kesusahan di situ. Kesusahannya ya karena produknya saking banyaknya, terus Hmm. orang-orang juga malah lebih lebih suka langsung WA, jadi nanti kirim-kirim juga langsung di list gitu, macem-macem. Berarti tergantung bendanya apa, terus baru kita milih platformnya gitu ya, Mbak ya. Karena Ya kalau kebetulan ada parfum, beberapa iya, produk, iya kan? Kalau misalnya beberapa produk itu memang lebih cocok ke marketplace, ada yang beberapa yang memang cocok ke IG saja atau langsung dalam bentuk eh, stand-nya langsung di lokasi gitu ya, Mbak ya. iya. Biasanya kan agen kan belinya banyak kan, nggak cuman 1-2 kilo, tapi malah bisa puluhan kilo, bahkan bisa kuintalan gitu. Hmm, iya iya iya. Kalau terkait sebut enggak, ini ada pertanyaan. Nah, ini selanjutnya Mbak. Dulu kan karena memang hobi jualan. Kalau memilih gimana sih caranya sebenarnya kalau misalnya kita mau mulai usaha tapi kita nggak tahu ide, nggak punya ide gitu. Apalagi di saat pandemi ini. Mulai usaha itu sebenarnya bisa tanpa modal juga loh.
kalian bisa open PO kayak gitu, coba-coba aja dulu jadi reseller. Reseller juga cari yang benar-benar nggak ngerugiin kalian. Reseller yang sistemnya itu misal barang nih kurang laku di kalian bisa tuker nih ke, misal aku agennya, ada resellerku jualan sabun yang kurang laku, misal sampo mobil, bisa kok ditukar ke aku asal dengan syarat dan ketentuan, misal produknya, packagingnya belum rusak, terus berkurang juga produknya, isinya gitu. Cari yang nggak ngerugiin, itu bisa balik modal kok, tenang aja. Kalau reseller itu sebenarnya apa sih Mbak? Coba aja deh. Apa? Ini ada beberapa teman yang kadang tanya reseller itu sebenarnya ngapain sih Mbak? Jualin lagi kah atau bedanya dengan dropship gitu loh? Ngejualin lagi, malah kalau dropship kalian tuh itu loh malah gampang pakai apa? E-commerce, bikin akun di Tokped apa Shopee, kalian apa ya? Kalau dropship lebih ke ambil barang punya orang lain kan? Apa gimana ya? Dropship lebih ke ambil tapi barang punya Mbak. Tapi apa namanya? Dropship. Ada yang bisa bantu jawab? Dropship itu kayak, kalau temenku sih kebanyakan banyak yang dropship loh mereka. Dropship itu tanpa mereka punya barang itu, terus ya udah tinggal kayak mereka punya akun. Nah, yang jualan itu dengan akun yang lain. Kalian ambil aja di tempat orang lain itu, terus langsung dijual ke yang beli gitu. Itu drop. Tapi kalau yang tempat Mbak tetap yang reseller. Ada di kalian. Kalau reseller reseller kebanyakan ambil barang langsung. Dengan misal kalau di aku nih belanja 250.000 dulu, baru nanti jadi reseller. Hampir kayak member sih kalau di aku, kayak sistem member. Coba kalau kalian ke toko baju nanti belanja berapa, nanti baru dapat kartu member kan, dengan harga yang lebih kan. Kalau enggak belanja bisa 100 pieces baru nanti dimurahin, itu juga bisa reseller juga masuk ke dalam. Kira-kira kalau misalnya berarti bisnis apapun tuh kalau kita punya reseller lebih banyak lakunya ya Mbak. Tapi kira-kira kesulitan ketika reseller itu apa aja Mbak? Pasti ada ya. Kesulitan reseller apa ya? Selama ini sih belum ada ya, karena modalnya kan juga kecil. Terus tinggal belanja kecil, dan kalau di aku bisa ditukar misal nggak laku. Jadi mereka kan diuntungkan kan dengan itu. Nah, kalau misalnya Mbak sebagai pemilik atau penggait dari reseller itu sebagai produsennya, apakah ada kesulitan tertentu ketika kita memiliki reseller, atau baiknya memang kita jualan sendiri aja gitu? Malah diuntungkan, karena dengan reseller kita jadi kayak punya pasar lagi. Nih kita nih punya temen, kita nih punya somol itu, terus temen kita juga kayak ngebantu ngepromosiin di temen-temennya sekitarnya. Itu loh, bisa circle-nya dia, circle-nya saya, terus promosiin ke sekitar situ. Terus dia promosiin di sekitarnya itu, gitu. Kalau terkait, tapi tetap dalam bentuk dia tuh beli dulu produknya, baru dikasih produk gitu ya? Iya. Tapi nah itu awalnya kan pasti cari pasar dulu. Kalau nggak pakai dulu, baru kan bisa tahu produknya itu seperti apa, baru bisa promosi kan. Kalau udah pakai dulu, jadi tahu ini produknya kelebihannya sama kelemahannya apa. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau tanya-tanya lagi, boleh langsung ke live chatnya ya. Ini sambil kami ngobrol, bisa sambil bertanya, dipersilahkan. Ini Mbak Silmi, berarti kalau misal di masa pandemi ini, tambah sibuk dong ya Mbak? Alhamdulillah. Sebenarnya kalau jadi usahawan gitu malah nggak pernah
nggak berhenti ngapa-ngapain, selalu ada Nah, aja. gitu. Iya loh, coba deh jualan, nanti kan malamnya mikir, oh besok ngapain, selalu ada kepikiran, oh ini mau ngapain, malah nggak berhenti-berhenti. Oh, tapi katanya ada yang bilang kalau misalnya kita usaha tuh bisa langsung ongkang-ongkang gitu. Kayak misal, ya kalau udah punya usaha terus santai gitu. Berarti itu nggak benar ya, Mbak? Bukan nggak bener, itu kalau tergantung usahanya dia udah di atas gitu loh, tinggal di Hmm. sini main Ini ada yang tanya nih, Mbak, gimana supaya yakin mulai usahanya, Kak? gimana yakin, ya mulai aja dulu baru nanti kalian bisa apa ya, kayak gitu tuh sebenarnya kalian tinggal mulai aja loh. Kebanyakan kan mikir dulu ya, ntar kalau bangkrut gimana ya, kita harus tahu resiko apapun yang terjadi nanti, jadi mulai aja dulu. Semangat loh Mbak Tri, Yika, mulai aja dulu. Tadi juga Mbak Nia juga bilang gitu kan, mulai aja dulu kan kayaknya. Kira-kira kadang tuh kalau misalnya mau mulai, kita bingung mau jualan apa tuh loh, Mbak. Ini pasti ada banyak pertanyaan yang seperti ini. Iya, ya bisa dari reseller itu tadi yang udah dibahas tadi, bisa mulai aja dulu dari reseller juga bisa. Atau misal kecil-kecilan nih bisa masak, coba-coba aja dulu, kasih ke teman, gimana reaksi teman kita, suka apa enggak. Jadi kan nanti teman kita bisa bantu, apa yang tadi Mbak Nia bilang. Lama-lama kalau kita mau lebih jauh lagi bisa diiklanin atau endorse, cari aja endorse yang benar-benar apa ya, punya feedback yang benar-benar bagus lah. Misal kalau posisi kita di Wonosobo ya promosinya di Wonosobo dulu. Kalau udah berani kirim-kirim jauh, nanti mulai yang lebih besar lagi iklaninnya gitu. Nggak harus langsung yang besar, langsung selebgram gitu. Tergantung produk kita dulu apa, baru kita bisa tahu apa ya, benar-benar tahu dibutuhin buat endorse apa enggak di selebgram itu. Nah, kalau terkait itu, Mbak, berarti kira-kira punya Mbak udah di endorse-endorse yang pakai selebgram atau memang baiknya yang bagaimana? Ya mulai yang kecil-kecil dulu. Kalau aku sih mulai dari Wonosobo Zone, dilihat juga pengikutnya berapa dan insight-nya, lihat insight-nya benar-benar apa ya, pengikutnya asli atau enggak, apa yang ada yang kan ada yang beli kan followersnya. Hmm. Jadi pinter-pinternya kita cari yang endorse yang benar-benar feedback buat kita. Jadi yang penting itu kita pastiin dulu kita produknya apa, terus mana yang kira-kira kalau itu penting untuk kita bisa kita pakai untuk sebagai salah satu media promosi ya Mbak ya. Iya, Tergantung produknya juga. Tapi kalau misalnya seperti yang punya Mbak Nata tadi itu kan berupa makanan, mungkin lebih cocok untuk bukan dalam bentuk eh, posting di Instagram selebgram gitu ya. Kalau Mbak sistemnya mungkin lebih ke reseller seperti itu ya Mbak. tadi macam-macam. Kalau sistemnya aku sih ada yang masuknya market juga, agen reseller. Hmm, baik. Ini ada pertanyaan lagi Mbak. Bagi Kalau misalnya bagi Mbak tuh kiat-kiat berwirausaha di tengah pandemi ini yang sekarang udah mulai new normal itu gimana? Kan sabun ini kemarin pas pandemi booming ya sampai berapa kali lipat tadi 100 kali lipat untuk omsetnya. Lalu ketika nanti udah mulai new normal, apakah Mbak punya solusi atau ide-ide brilian lainnya? Tetap fokus aja dulu di usaha yang udah dijalanin, karena kan pasti kita udah ngebentuk brand ini kan udah lama, jadi ya orang taunya kita jualan sabun sama parfum laundry ya. Pinter-pinternya kita aja bikin, dibuat sekreatif mungkin usaha kita nanti.
di era new normal ini udah mulai ya kayaknya ya. Ya orang-orang juga Ada di banyak nih beberapa daerah udah. eh Hmm, era new normal ini kan udah mulai, orang-orang udah mulai WFO ya. Jadi mereka udah mulai banyak dari kantor-kantor yang udah mulai belanja belanja apa itu, sabun sabun cuci tangan, hand sanitizer, sama disinfektan itu yang masih sih sampai sekarang. Semua kantor kantor luar kota juga banyak yang pesan di aku, kantor-kantor Wonosobo, terus SD, SMP, semua SMA hampir semua sih. keren banget, Mbak. Alhamdulillah. Nih Mas Hanif Pambayu tanya lagi, tapi sebenarnya udah ditanya ya tadi, udah dari 2016, berarti berapa tahun, Mas? 4 tahun. Iya, itu. Terus ada tanya lagi, Mbak Silmi, pernah dapat customer atau netizen yang mencoba nawar dengan sadis nggak? Kalau kalau iya, bagaimana sih cara menghadapinya tuh? Namanya customer itu pasti sifatnya banyak banget, macem-macem banget, macem-macem banget. Jadi ya itu benar-benar menguji tingkat kedewasaan saya sendiri. Walaupun nih moodnya lagi hancur banget, misal lagi patah hati nih, customer nyebelin, sebenarnya mau ikutan marah tapi kita tahan, tetap aja senyum, tetap aja kalau orang beli datang ya senyumin. Itu benar-benar menguji tingkat kedewasaan sih. Yang paling parah gimana, Mbak? Boleh diceritain loh. Paling parah tuh boleh loh kita apa ya, memblacklist customer sebenarnya. Kalau emang customer itu tuh benar-benar apa ya, malah mengganggu usaha kita. Aku pernah ini dengar dari narasumber ya, aku pernah ikut seminar juga. Nggak apa-apa kok di blacklist selagi apa, pasar kita kan tahu pasar kita ya, ke blacklist satu juga kan masih ada pasar yang lain gitu. Jadi ya gimana kita menyikapinya harus sedewasa mungkin. Nggak boleh ada apa namanya, misal kita nih dikritik masalah itu, paling sering tuh masalah busanya kurang banyak. Ya udah kasih edukasi, selaku kita pendidik juga kan. Jadi kasih edukasi kalau kita tuh produk yang ramah lingkungan gitu. Dari pelatihan juga pasti sebelumnya aku edukasi dulu, kasih materi dulu kalau emang produk ini tuh busanya lebih sedikit karena apa gitu. Kasih literatur, Mbak Nurul Huda, kasih literatur yang Kasih. Oke. Itu ya Mbak Hida. Berarti kalau misalnya kalau sampai saat ini berarti Mbak menghadapi customer sendiri atau memang sudah pakai admin, Mbak? Kan ada beberapa yang memang kalau menurutku itu tetap ada usaha yang butuh admin dan enggak. Kira-kira yang punya Mbak gimana? kalau aku pegang sendiri. Jadi adminnya ada 2, aku sama ibuku. Ibuku itu pemasaran nomor 1. Pemasaran nomor 1 kan banyak nih organisasi-organisasi ibu-ibu itu. Nah biasanya kalau mau pengajian gitu sekalian bawa gitu, ke kantor sekalian bawa gitu. Berarti kita harus tahu pasarnya dulu, terus cari orang yang memang bagus di pasar itu gitu ya Mbak, untuk promosi juga. Tuh. Ini Untuk ada yang tanya masalah harga lagi. juga kan kita tahu pasarnya. Contoh lah kalau mobil-mobil yang benar-benar mahal, kalau kita kan kayaknya mobil ya sama aja ya, mobil semua ya. Tapi kan mobil juga punya pasarnya masing-masing. Kalau Avanza untuk semua umat, sedangkan kalau untuk Fortuner atau apa Lamborghini kan untuk kalangan tertentu. Jadi kita harus tahu pasar kita tuh yang mana. Oh iya, iya. Terus ini ada yang tanya Mbak, Kak gimana hand sanitizer-nya, harganya masih tinggi apa udah normal sekarang? Ini kayaknya Mbak Oyika mau tanya deh, mau beli nih.
Jadi waktu hand sanitizer bener-bener mahal, aku ada dan harganya nggak aku naikin. Emang aku niat, soalnya bener-bener niat buat ngebantu gitu. Jadi langsung dalam hitungan jam itu udah habis ratusan puluhan botol. Langsung aku sih semuanya pada WA itu waktu awal-awal pandemi, waktu awal-awal aku ada hand sanitizer dan semuanya pada habis. Langsung hitungan itu bikin sendiri juga toh Mbak? Jadi udah ada yang bikin, terus aku tinggal repacking. Cuman bahannya itu udah sesuai anjuran BPOM, karena kan waktu awal-awal pandemi itu kan benar-benar hand sanitizer kosong di mana-mana. Itu bahannya juga habis, alkohol yang 97% itu juga habis. Jadi mau bilang apa ya, lupa. Jadi ya, kok jadi lupa sih, astagfirullah. Lanjut. Ya intinya menyediakan hand sanitizer. Maaf lupa. Bateraiku hampir habis. Boleh dicas dulu Mbak. Bisa disambil nggak? Ini bentar lagi sih, waktunya udah mau habis. Satu kali pertanyaan aja lagi ya Mbak ya? Ya. Ya, ini tentang tadi belum terjawab terkait kiat-kiat berwirausaha Mbak. Kiat-kiat berwirausaha di tengah pandemi ini. Apa ya, kalau baru mau mulai ya tahan malu. Mulai aja dulu, jangan banyak ngomong. Maksudnya jangan banyak apa ya di kepala ide ini banyak banget, tapi ya mulai aja dulu. Apapun itu. Kita kan nggak tahu usaha mana yang akan seterusnya jalan kan. Jadi ya mulai aja dulu. Terus bisa juga kita tahan malu. Tahan malunya ya apa ya? Kita kan update terus ya. Update terus apa ya, orang-orang kan banyak yang nggak suka nih kita titik-titik statusnya, terus apaan sih, ya udah tahan malu aja. Kita sebagai penjual kan kalau mereka emang butuh pasti mereka akan beli tuh. Kalau misalnya yang udah punya usaha Mbak, harus gimana tuh di masa pandemi ini? Udah punya usaha jangan nyerah apapun yang apa ya yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kalau boleh jujur ya, aku juga pernah jualan ini tuh rugi puluhan juta, cuman nggak ada yang tahu. Cuman ya lanjut aja terus, jangan nyerah. Jangan nyerah ya kuncinya ya Mbak ya. Oke. Karena ya pasti nanti diganti sama yang dia. keren sekali. Oke Mbak, ini jadi gitu ya teman-teman. Jadi di beberapa menit ternyata sudah berlalu, udah mau selesai ternyata. Kita udah bahas tentang banyak pengalaman dari Mbak Silmi terkait Somol Production dan sharing terkait suka dukanya juga. Lebih banyak sukanya iya Mbak? Hampir sama sih, tapi alhamdulillah sekarang lagi suka. Alhamdulillah. Ya, Berbagi jadi suka, tentang berbagi suka. Iya, jadi terkait sharing suka duka usaha dari Mbak Silmi, kemudian kiat-kiat wirausaha di tengah pandemi ini, entah yang mulai atau bertahan. Dan boleh nggak Mbak, ini sebagai penutup untuk closing statement dari Mbak sebagai pembicara yang luar biasa di sesi kedua ini, untuk teman-teman yang mereka menjalankan usaha atau mau berwirausaha. Sesuai moto yang udah kayak Mbak Nia tadi aja ya, sesuai moto yang udah ditulis. Lihat atas, kayak lihat pengusaha yang benar-benar udah sukses itu buat jadi motivasi kita biar
bisa kok kita kayak mereka gitu. Siapa tahu kan dengan kita seperti mereka, kita malah membantu yang lain dengan punya pegawai-pegawai yang banyak membantu sekitar kita, menjadi apa ya, meringankan beban mereka lah. Terus kalau melihat ke bawah, untuk kita selalu bersyukur aja. Itu aja sih. Wih, keren sekali. Kemudian nih Mbak, mungkin misal Mbak mau cerita-cerita dikit atau iklan untuk Somol, boleh banget sekarang Mbak. Ya, teman-teman kalau mau jadi reseller atau agen aja sih. Nanti syarat dan ketentuan bisa langsung WA nomorku. Langsung aja cek aku @somolprodct. Di situ banyak macam-macam produk. Ada dari ada dari sabun sampai parfum laundry. Kalian parfum laundrynya aja kalian bisa pakai buat pergi-pergi loh. Jadi sesuai budget anak mahasiswa banget lah, dengan harga 17.000 kalian bisa wangi banget. Itu aja sih. Wih, oke. Terima kasih sekali ya Mbak telah membersamai sesi kedua ini. Luar biasa, sangat menginspirasi terkait dari hobi jualan, dari SD bahkan sampai saat ini dari kimia terus jualan sabun. Oke Mbak. Ya. Sukses juga Mbak Rika. Ya tadi belum kenalan saking groginya. Aku Iya. mohon maaf. Iya. Iya. Semoga sukses untuk Mbak Silmi dan Somol Production. Amin ya Allah. Semoga sehat selalu juga untuk keluarga dan untuk peserta di sini juga ya Mbak. Sampai jumpa. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak. Salam. Ya, teman-teman. Jadi itu tadi sharing kita terkait Somol Production ya. Mungkin ada beberapa hal yang bisa diambil hikmahnya. Silahkan diambil. Nah, terakhir saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu, pembicara, kemudian serta peserta, panitia juga yang sudah susah-susah untuk melaksanakan live IG ini. Saya Rika Nuryani Suwarno. Saya mohon maaf atas kesalahan kata atau perbuatan saya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.